jamaah pula 27 derajat dikali ratusan bahkan ribuan kali lipat. Sholat qobliyah kita dan ba'diyah kita yang pahalanya juga besar seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah fardu. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya udah jangan ditanya. Ditambah lagi puasa lagi. Masya Allah. Maka memperbanyak komunikasi kita dengan Al-Quran, seakan-akan kita seperti sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan adalah salah satu cara orang-orang soleh terdahulu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi mundur 2 langkah ke belakang, ada Rajab, ada Sya'ban. Kita akan doa dari Rajab, Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa doanya barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Enggak wa barik lana fi Ramadan, tapi wa balighna Ramadan. Sebab kata para ulama, Pak, gampang nyiriin orang yang Ramadannya akan memiliki kualitas yang optimal. Kalau Rajabnya cakep, Sya'bannya cakep, Ramadannya insya Allah potensi besar cakep. Rajab itu syahrullah, bulan suci, bulannya Allah. Jadi bulan suci itu bukan bulan Ramadan. Bulan suci itu ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tahu kan tuh ya, namanya bulan suci, bulan haram. Yang paling akhir namanya Rajab. Satu bulan yang berbeda dari bulan lainnya karena disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah. Itu bulan suci. Kalau Ramadan bulan berkah. Tapi nggak apa-apa kalau di Indonesia sekarang kita nyebutnya sudah bulan suci Ramadan, nggak masalah, jangan disalahin. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Bulan suci namanya Rajab. Kalau Rajab cakep, karena Rajab itu bulan menanam, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan panen. Jadi Ramadan nih, wayang gini nih. Sebenarnya kita bukan lagi mulai, bukan lagi latihan, bukan, tapi lagi panen. Apa artinya panen, Pak Ustaz? Dari mulai bulan Rajab kita sudah kencengin puasanya. Dari mulai bulan Rajab kita sudah mulai kencengin tahajudnya. Dari mulai bulan Rajab kita sudah mulai buka Qur'annya. Nanti ketika bulan Ramadan karena sudah melewati 2 bulan kebiasaan kita, bulan ketiga sudah biasa baca Qur'an. Tapi Pak Ustadz, mohon maaf, saya baru tahu nih urusan begini. Jadi Ramadan bagi saya bulan ini adalah bulan untuk memulai, nggak apa-apa. Artinya menjadikan momentum Ramadan sebagai momentum perubahan, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau para ulama kita dulu, cara nyiriinnya gampang. Mudah-mudahan nanti nyampe di tahun depan kita, ketika ketemu bulan Rajab udah siap-siap. Puasanya dicakepin. Yang punya utang puasa dibayarin. Ibadahnya dikencengin. Pelan-pelan. Kayak orang olahraga. Nggak bisa tiba-tiba orang baru pertama kali olahraga langsung lari full maraton. Mati bisa, Pak. Ya, muntah-muntah bisa. Nggak bisa, pelan-pelan. Di bulan Rajab dibangun dulu habitnya, kebiasaannya, habituasinya. Buka Quran. Kan ada orang yang buka Quran alergi, Pak. Orang buka Quran alergi ada. Makanya itu bukan kita yang nggak bisa baca Quran, Pak. Mohon maaf. Ya Allah, sedih hati saya. Mohon maaf, bukan. Al-Quran yang gede sama dia. Al-Quran yang benci sama dia. Allah yang nggak mau diibadahin. Bayangin tuh. Bukan kita yang nggak bisa baca Quran. Al-Quran yang nggak mau dibaca sama dia. Allah yang nggak mau. Allah nggak mau kita baca Quran. Itu yang paling menjadi musibah. Maka kemudian para ulama-ulama terdahulu membangun habituasi dari bulan Rajab. Bulan Sya'ban, bulan menyiram. Ya, bulan menyiram ditambah lagi, digenjot lagi nanti bulan Ramadan. Panen, maksudnya panen tuh ibadah udah enak. Udah terbiasa. Tarawehnya nggak cari yang diskon 60% tuh. Tahu ya? Taraweh diskon 60% tuh ya. 11 rakaat maksudnya. Nggak apa-apa, ya 11 ada, nggak apa-apa. Nah, kita 23. Kenapa 23? Karena al-ujrah biqadril masyaqah. Makin banyak rakaatnya makin banyak pahalanya. Enggak, Pak Ustaz, enggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Itu kan ijma'nya para sahabat itu. Ijma' para sahabat yang 23 rakaat. Ini, Pak. Nih ngomong dikit sebelum penutup. Tarawih itu bentuk plural, jamak. Bentuk tunggalnya, singularnya itu tarwihatun. Apa, Pak?
Tarwihatun. Tarwihatun dalam bahasa Arab. Tarwihatun dalam bahasa Arab itu artinya sholat dua-dua. Dua-dua. Habis sholat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Itu namanya tarwihah. Ini dalam bahasa Arab nih. Kalau dua tarwihah, tarwihatani. Dua tarwihah. 2 kali sholat dua-dua. Berarti sholatnya berapa? 8 rakaat. Belum tarawih itu namanya. Baru tarwihatan. Kalau tarawih, tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Maksudnya dua, 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 dua. Udah berapa tuh? Udah berapa Pak? 8 tambah 4 berapa? Kurang. Tambahin lagi sampai 20 rakaat. Jadi 10 kali sholat baru disebut tarwihah. Baru disebut tarawih. Kalau cuma 8 berarti baru tarwihatani. Jadi kita pun 1 buku, kita bani 2 buku, salah satu kutubin 3 buku. Begitu bahasa Arab tuh. Tarwihatun 1 tarwihah, dua-dua. Tarwihatani 2 tarwihah, dua-dua, dua-dua. Berapa tuh? 8. Ya enggak? 8 tuh. Yang sholat 8 rakaat berarti baru tarwihatani, belum tarawih. Kalau tarawih baru dua-dua, 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 dua-dua sampai 20 rakaat. Jadi tarwihatan. Tarwihatani apa tarawih kita sholatnya? Sholat tarawih. Capek Pak Ustaz? Ya capek mah ya jangan diomongin, tinggal tidur gitu. Sebab ini mah perkara sunnah. Kita nih emang direpotin sama perkara sunnah doang nih kita nih. Bikin berantem sama perkara sunnah. Dia lupa kalau memocel hati sahabatnya, saudaranya itu dosanya gede. Jadi ya jangan dikatain orang yang lu kemaru cuman sholat tarawih milih yang diskon 60%, jangan dikatain, nggak apa-apa. Barangkali dia lebih ikhlas, barangkali Allah lebih ridho. Kita yang 23 rakaat kagak ikhlas, mana bacanya cepat banget lagi kayak capung lagi cebok. Tahu capung lagi mandi, cebok tuh Pak, tuh gitu doang tuh naik. Itu gitu doang, kita sholatnya yang 23 rakaat cepat banget kan gigi 3. Kayak semalam saya tanya mau gigi berapa nih sholat nih? Gigi 3 Pak Ustaz. Oke, kalau gigi 3 berarti Fatihahnya makmum kudu ketika saya baca Fatihah. Ingat. Kapan waktu kita lagi taraweh ketemu imam yang cepat bacaannya, makmum tetap wajib baca Fatihah. Makmum tetap wajib baca Fatihah. Nggak bisa, nggak ada makmum nggak baca Fatihah, nggak ada. Kalau makmum nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Ya, sunnah sitan. Nah, kalau sunnah sitan, kok nggak usah sholat ringan kalau bahasa begitu. Makanya, kalau ketemu makmum yang bacanya cepat, jangan nunggu makmum kelar, jangan nunggu, kalau ketemu imam baca Fatihah yang cepat, si makmum jangan nunggu imam selesai Fatihah. Makmum ketika imam baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kita langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa? Untuk bahwa makmum itu tetap wajib membaca Fatihah. Lah, katanya Pak Ustaz, Fatihahnya makmum ditanggung sama imam. Itu mah Fatihah makmum masbuk. Fatihahnya apa, Pak? Makmum masbuk. Kalau kita makan selalu sunat tarawih rakaat di jami' atau rahimakumullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikut. Takbiratul ihramnya imam ikut. Ya enggak? Kita enggak? Ikut enggak? Takbiratul ihram imam? Ikut. Allahu Akbar. Itu mah bukan masbuk, itu makmum muwafiq. Makmum muwafiq wajib tetap baca Fatihah. Maka kalau melihat imam udah pakai gigi 3, udah baca Fatihahnya ketika imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap wajib baca Fatihah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa membangun ekosistem kebaikan, menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahun ini insya Allah kita akan selang-seling, hari ini kita kajian, besok atau insya Allah hari Senin atau hari Selasa selang-seling. Sehari kajian, sehari kita tadarus. Saya pengennya kita tadarus minimal satu surat lah yang kita hatamkan. Contoh misalkan kita akan hatamkan Al-Baqarah. Al-Baqarah bukan 2 juz setengah Pak. 2 juz setengah insya Allah bisa ya Pak ya. Jadi kita buka Qurannya bareng-bareng. Saya
Kita baca bareng aja, nggak perlu saya dikte, kita baca bareng-bareng. Jadi Bapak baca juga dari mulut sambil dengerin sesamanya baca Al-Quran. Yang penting bacanya bareng-bareng. Berapa ayatnya sehari, insya Allah mudah-mudahan selesai sebelum Ramadan, sebelum kita liburan, kita sudah menyelesaikan Al-Baqarah misalnya, Al-Baqarah 200 200 berapa Bu? 280-an nih. Atau yang entengan dikit, Ali Imran 200 ayat, nggak apa-apa, kita sepakati aja. Jadi untuk hari Senin, insya Allah kita buka Quran bareng-bareng. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Nah, diem banget ini. Pada sahur apa kali sih malam ini? Mau Pak baca Quran bareng-bareng? Oh ya, nanti setelah Ramadan kalau misalkan mau ngaji atau ngaji tajwidnya, bolehlah, gampang itu, nanti kita pikirkan lagi ke depan. Yang penting nih Ramadan kita ada ngaji barengnya, tadarus barengnya, biar kita tambah berkah. Kalau ternyata oh bacaan saya ternyata salah nih di sebelah sini nih, alhamdulillah. Jadi ada pengetahuan baru gitu. Insya Allah dimulai dari hari Senin lah kita mulai tadarus selang-seling. Dari tadarus besoknya kajian-kajian ringan seperti ini membahas apa. Kemudian nanti lusanya kita tadarus lagi berapa? 10 ayat, 20 ayat nggak apa-apa. Jadi sebelum jam 1 udah kelar baca Al-Quran. Jadi kewajiban kita baca Quran di Ramadan itu, dalam tanda kutip kewajibannya ya. Kewajiban kita baca Quran di Ramadan itu sudah terbayar di kantor. Tuh, Masya Allah. Jadi kantor bukan hanya tempat kita mencari kehidupan, tapi juga kehidupan untuk akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dan manfaat dan juga kebaikan yang paripurna abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf lahir batin apabila banyak salah dan juga banyak khilaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.